warahmatullahi wabarakatuh Sobat Sky semua. Kembali lagi bareng saya Sri Mulyani di podcast SMK Angkasa 2 Margahayu. Nah, di podcast kali ini tentu aja dong saya nggak sendirian. Saya bareng narasumber yang luar biasa. Mari kita sambut Bu Ani. Halo Sri. Nah, beliau adalah seorang guru di SMK Angkasa 2 Margahayu jurusan Bisnis Daring dan Pemasaran. Nah, di podcast kali ini kita akan membahas mengenai SOP kasir. Buat sobat-sobat Sky semua yang penasaran dengan SOP kasir, jangan lupa untuk stay tune terus di video ini. Nah, membahas mengenai SOP nih, pasti teman-teman sering dengar dong SOP. Pokoknya ini harus dilakukan sesuai SOP. Pokoknya nggak boleh melanggar SOP. Daripada kita sama-sama penasaran nih, mending kita tanya langsung yuk. Kita tanya langsung ke Bu Ani. Bu, SOP itu apa sih? SOP itu singkatannya kan Standar Operasional Prosedur. Berarti berisi tentang aturan-aturan atau prosedur-prosedur standar yang harus ada dalam kegiatan tersebut, dan biasanya berisi juga dengan hal-hal yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan dalam kegiatan tersebut. Oh, berarti SOP itu aturan ya Bu yang Ya, harus dilaksanakan. Nah, sepenting apa sih gitu aturan itu dijalankan dalam satu kegiatan? Sangat penting karena itu akan memudahkan pada saat pelaksanaan, sehingga kita tahu apa yang harus dilakukan dan tidak dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Jadi kalau misalkan kita tidak tahu standarnya, kita tidak tahu prosedurnya, bisa macet nanti pekerjaannya. Berarti penting biar sesuai dengan standarnya ya. Betul, Nah, betul. membahas mengenai SOP kasir Bu, pasti kan kasir itu identik dengan yang namanya scan barang. Nah, pasti ada SOP-nya juga di Ya. Nah, SOP-nya itu seperti apa Bu? Oke, salah satu kegiatan kasir itu pada saat menerima barang dari konsumen itu akan menyekan barang dimasukkan untuk menginput data barang tersebut ke dalam mesin kasir. Maka ada prosedur atau SOP-nya. Yang pertama, kan barang itu macam-macam ya. Ada yang bulat, ada yang kotak, ada yang besar, ada yang kecil, ada yang berat, ada yang ringan. Nah, ini SOP-nya juga berbeda. Nah, untuk SOP kasir yang pertama itu adalah untuk menginput barang atau untuk menyekan barang yang berat dulu atau barang yang besar dulu. Kenapa tuh harus yang besar dulu? Supaya memudahkan pada saat kita pengepakan, dan supaya pada saat pengepakan itu barang jadi seimbang. Kebayangkan kalau barang yang berat ada di atas, tidak, atau misalkan barang yang besar ada di atas, barang yang kecilnya di bawah, bisa lemuk tuh barang-barang yang ada di bawahnya. Lalu yang kedua, untuk barang yang bulat itu biasanya pada saat penyekanannya susah, sehingga jadi mesin scannernya harus lebih dekat lagi jaraknya dengan barang yang kita scan tersebut. Atau barang yang kecil itu biasanya susah juga untuk menyekannya, jadi biasanya jarak scannernya akan lebih dekat lagi. Berarti itu tuh lebih ke pinter-pinternya kasir dalam mengatur posisi scanner. Betul ya, Bu? sekali, betul. Nah, sekali. tadi membahas tentang memudahkan pengepakan. Pasti pengepakan juga ada SOP-nya dong. Ya. Seperti apa sih SOP-nya? Untuk pengepakan barang di kasir juga ini ada SOP-nya. Jadi yang pertama, barang food dan non food itu harus dipisah. Oh, kenapa tuh Bu? Sekarang bayangin ya, misalkan Sri beli rinso, ya, terus di bawahnya Sri juga beli misalkan ada mie instan, ada juga beberapa makanan yang lain. Kalau kita kepak dalam satu barang, dalam satu kantong atau dalam satu kemasan, terus tiba-tiba rinsonya bocor, kebayang dong barang-barang yang ya pertama bisa kena racun tuh makanan-makanan yang ada di sana. Jadi barang yang food dan non food itu harus dipisah. Lalu yang kedua, barang yang besar atau barang yang berat itu harus disimpan di bawah, karena tidak mungkin barang yang berat di atas nanti barang yang di bawahnya penyek. Ya. Terus yang ketiga, barang yang kecil itu biasanya ditaruh semuanya harus ada di atas.
di atas barang apapun gitu. Barang apapun. Oh iya, wah teman-teman Sky, ternyata di balik aktivitas seorang kasir nih ada banyak aturan yang Betul. dilakukan demi proses lancarnya proses kasir, dan tentu saja demi kepuasan nih para konsumen yang biasanya cuma tahu bayar doang. Betul. Ya Bu. Dan itu untuk menjaga keamanan barang dan memudahkan konsumen juga untuk pada saat dia mengecek barang. Karena kalau misalkan barangnya uluk-uluk kan, mie-nya misalkan beli mie instannya 5, ada di atas, ada di bawah, itu atau misalkan beli barangnya ada yang beratnya di atas, kebayang kemudian kita udak-udak itu barang gitu. Jadi nanti konsumen begitu sampai rumah barangnya bukannya bagus misalkan, atau bukannya barangnya selamat, jadi hancur bisa. Iya benar Bu. Nah, selain pengepakan tadi nih teman-teman, pasti kan kita habis itu bayar dong gitu. Nah, SOP-nya juga ada Bang? Ada. Bagaimana sih SOP dalam meng-entry datanya itu Bu? Untuk pengentrian data di mesin kasir, SOP-nya yang pertama adalah kasir harus selalu menyebutkan berapa jumlah barang yang dibeli oleh konsumen. Kenapa Bu? Supaya mengingatkan misalkan konsumen yang oh iya ya, saya belinya 4, ternyata saya pengennya 5. Berarti dia mengingatkan, itu yang pertama. Atau yang kedua, mungkin kasir itu ingin menambah atau mengurang, atau mungkin juga kasir si konsumen ingin membeli produk yang lain. Misalkan dia beli roti, oh saya belum beli salepnya ya, gitu ya. Sekalian mengingatkan juga. Terus yang kedua, kita menyebutkan, lalu misalkan produk tersebut ada diskon, kita harus menyebutkan berapa besaran diskonnya dan kenapa misalkan mendapat diskon. Karena ibu membeli produk ini 2, ibu mendapat diskon sebesar 10% gitu. Jadi si konsumen juga harus tahu bahwa dia akan mendapatkan diskon atau mendapat potongan. Jika semua produk sudah diinput ke dalam mesin cash register, berarti kan pasti konsumen pengen tahu berapa yang harus dibayar oleh konsumen tersebut. Nah, konsumen kita harus menyebutkan ibu total belanjaannya misalkan 280.000. Jadi kita harus menyebutkan juga. Nah, berarti konsumen harus menyiapkan uangnya ya. Berapa, karena pembayaran 200.000, dia bisa mungkin membayar 300.000. Ya, dia menyiapkan uang 300.000. Nah, kalau konsumen bayar 300.000, kita tunggu sampai duitnya lengkap dulu ya 300.000. Jangan sampai di konsumen masih kena mengeluarkan dompet, masih kena mengeluarkan uang di dalam dompetnya, sudah diambil duitnya. Itu nggak sesuai SOP ya? Nggak sesuai SOP, jadi tunggu sampai jumlah uangnya cukup dulu. Nah, kalau misalkan sudah ada 300.000, ibu bayarnya 300.000 ya Bu, gitu. Jadi kita sebutkan ibu bayar 300, kita harus sebutkan itu. Nah, kita input lagi si jumlah pembayaran dari konsumen, berarti ada kembaliannya ya. Kalau ada kembaliannya kita harus sebutkan juga. Jadi ibu total belanjaannya 280.000, uangnya 300.000, ibu ini kembaliannya 20.000 dan ini belanjaannya. Terima kasih atas kedatangannya. Nah, dari yang bisa saya simpulkan nih, menyimak dari tadi, kita bisa menyimpulkan dong mengenai SOP kasir yang ternyata sangat penting loh dilakukan, bukan cuma kita beli bayar gitu kan. Nah, kasir yang baik itu kasir yang selalu mengingatkan konsumennya ya Bu. Terus juga tadi barang yang besar enggak boleh ditaruh di atas karena takutnya terjadi hal yang tidak terduga. Begitupun barang yang non food, juga barang food tidak boleh disatukan gitu, karena tadi takut ada rinso ya Bu yang bersatu dengan makanan begitu. Nah, dari Ibu sendiri ada tambahan nggak mengenai kasir? Oke, untuk SOP kasir ini selain yang tadi untuk penginputan data dan seterusnya, yang harus diperhatikan juga adalah performance kasirnya sendiri gitu. Jadi pertama pakaiannya harus rapi, harus jelas, dan mimiknya harus selalu tersenyum. Kenapa tuh Bu? Sekarang mau nggak kalau ketemu dengan kasir yang wajahnya jutek? Pasti bete ya, bete. Terus sebagai kasir, dia walaupun konsumennya panjang tuh ngantri gitu dan barang beliannya banyak, tetap harus tersenyum dan tetap harus menjaga mentalnya supaya tidak menjadi bad mood. Karena kalau sudah bad mood, itu nanti kasir misalkan konsumen beli 3, dia lupa ketik 3-nya, jadi cuma di scan saja, yang 3-nya lupa tidak diketikkan. Atau misalkan konsumennya beli barangnya atau 30.000, kita kurang 0,1 saja, itu jadi 3.000. Atau nambah 0 ini jadi 300.000.
itu pasti konsumennya akan protes gitu. Jadi atau lupa nomor value atau salah nomor value itu juga. Jadi kasir harus tetap tersenyum dan tetap harus positif thinking. Iya, meskipun bad mood harus diterjang ya. Betul sekali, betul. Iya. Nah, oke sobat-sobat Sky, kayaknya video pembelajaran kita sampai di sini ya gitu. Jangan lupa untuk terus tonton update-update video pembelajaran terbaru karena pasti akan ada banyak lagi video-video terbaru di YouTube SMK Angkasa 2 Margahayu. Nah, buat teman-teman semua yang udah nonton sampai akhir, terima kasih banyak. Semoga harinya selalu menyenangkan. Nah, aku dan Bu Ani pamit undur diri. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Jangan lupa untuk terus datang lagi ya Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.